Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tema 1 mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Sebelumnya kalian buka buku tema 1-nya halaman 5. Jika sudah dibuka, mari kita simak. Nanti apabila ada tulisan di dalam video ini, sambil kalian garis bawahi di buku paketnya ya. Ciri-ciri makhluk hidup. Apa sih makhluk hidup itu? Makhluk hidup adalah makhluk yang hidup. Bagaimana ciri-cirinya? Mari kita lihat. Bernapas. Apa itu bernapas? Bernapas adalah proses mengambil oksigen dari luar dan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi ketika kita bernapas, kita mengambil oksigen dari udara, kemudian kita keluarkannya itu menjadi karbon dioksida. Kenapa kita harus bernapas? Membantu mengerjakan kerja organ tubuh kita ya. Yang kedua ada bergerak. Manusia dan hewan bergerak menggunakan alat gerak. Apa sih bergerak? Berpindah tempat, dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Alat gerak manusia adalah tangan dan kaki. Ketika kita menggerakkan kaki kita, maka kita akan berpindah tempat. Yang tadinya misalkan kita berada di kamar, karena kita menggerakkan kaki kita bisa jadi ada di ruang tamu atau di luar, atau di kamar mandi. Alat gerak hewan adalah sayap, kaki, dan sirip. Sayap, misalkan ada pada burung. Ketika burung menggerakkan sayapnya, maka burung tersebut akan terbang, misalkan hinggap dari pohon yang satu ke pohon yang lain. Adapun dengan kaki, seperti sama dengan manusia. Kemudian sirip. Sirip itu biasanya ada pada ikan ya, ketika si ikan menggerakkan siripnya, maka dia akan bergerak seperti bentuk. Selanjutnya, memerlukan makanan. Siapa sih yang tidak memerlukan makanan? Sebagai makhluk hidup, kita sangat perlu makanan. Karena kalau kita tidak makan, nanti tidak bisa bertahan hidup, bisa meninggal, bisa mati ya. Makanan manusia berasal dari hewan dan tumbuhan. Contohnya apa saja? Contohnya berasal dari hewan, misalkan adalah apa? Daging ya, daging sapi, daging ayam. Kemudian apa? Ikan ya, ikan kembung, ikan mas, banyak lagi ya. Dan kemudian tumbuhan misalkan apa? Daunnya, daun singkong, daun bayam ya. Kemudian dari biji-bijian juga bisa, dari buahnya juga bisa. Makanan hewan berbeda-beda. Kenapa makanan hewan itu berbeda-beda? Karena setiap hewan itu memiliki kebiasaan makan yang berbeda. Sukanya yang ini, yang itu. Hewan pun seperti itu kebiasaannya berbeda. Macam-macamnya banyak. Ada hewan pemakan tumbuhan, pemakan daging, ada pun juga pemakan segalanya. Kemudian makanan tumbuhan dengan cara fotosintesis. Apa sih fotosintesis itu? Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Biasanya ini memanfaatkan sinar matahari dan air. Makanya kenapa tumbuhan itu sering berada di tempat yang terang atau di bawah sinar matahari. Itu karena tumbuhan melakukan proses pembuatan makanannya sendiri, dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Dan kenapa kita harus menyiramnya? Itu agar tidak layu, tidak mati ya. Selanjutnya ada menggapai rangsang. Apa itu rangsang? Rangsang itu adalah ketika tubuh kita atau tumbuhan mendapat reaksi dari panca indera kita. Panca indera kita itu ada mata, telinga, hidung, lidah, kulit. Kemampuan makhluk hidup memberi rangsang disebut iritabilitas. Kemudian ada tumbuh. Tumbuh itu apa? Bertambah besar ya. Jadi selain bertambah besar, bisa bertambah tinggi, bertambah gemuk, bertambah macam-macam lah ya yang perubahan yang ada di tubuh kita ini. Kemudian ada juga berkembang. Perbedaannya berkembang dengan di tubuh adalah kalau berkembang itu misalkan pada saat bayi kita hanya bisa merangkak. Kemudian di saat kita balita
atau umur kita bertambah, kita bisa jadi berjalan. Lama-lama kita bisa lari, itu dia berkembang ya. Kalau tumbuh, misalkan dulu kalian pendek, sekarang kalian jadi tinggi. Dulu kalian kurus, sekarang menjadi gemuk. Itu dia tumbuh. Kemudian ada berkembang biak. Berkembang biak merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Ya, punya anak gitu ya. Seperti ayam. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Apa contohnya? Kucing ya. Kemudian kalau pada tumbuhan itu banyak ya, bisa dengan biji. Kita menanam biji maka akan tumbuh. Kemudian ada dengan tunas, itu biasanya terjadi di pohon pisang. Kemudian ada cara mencangkok ya, pohon mangga tuh bisa dicangkok. Oke, tujuannya adalah untuk melestarikan jenisnya. Ketika makhluk hidup tersebut menghasilkan keturunan, maka jenisnya tersebut akan tetap ada. Contoh misalkan pohon mangga itu tidak berkembang biak, maka tidak akan tumbuh. Kemudian menyesuaikan diri dengan lingkungan. Tempat hidup makhluk hidup dapat melakukan aktivitasnya disebut habitat. Habitat makhluk hidup itu ada di darat, di laut, ya. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya disebut adaptasi. Memerlukan suhu tertentu. Ada suhu panas dan dingin, jadi tidak semua makhluk hidup itu bisa hidup di suhu yang panas dan tidak semua makhluk hidup bisa hidup di suhu yang dingin. Contohnya apa? Tumbuhan kaktus ya, biasanya dia hidup di suhu yang panas. Kemudian dingin apa? Misalkan penguin yang berada di kutub ya, itu kan dingin. Selanjutnya mengeluarkan zat sisa. Jika tidak dikeluarkan akan menjadi racun atau melalui keringat ya. Kemudian ketika kita buang air kecil itu mengeluarkan racun-racun ataupun buang air besar. Nah, sekian penjelasan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.